Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, kiranya berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Asumsi Membawa Petaka. Mari kita baca Kisah Para Rasul 21 ayat 27 sampai 36 yang berbunyi demikian. Ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah, lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia sambil berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolong! Inilah orang-orang yang di mana-mana mengajarkan semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini, sebab mereka telah melihat Trofimus dari Efesus sebelumnya bersama-sama dengan Paulus di kota. Dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam bait Allah. Maka gemparlah seluruh kota dan rakyat datang berkerumun lalu menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari bait Allah, dan seketika itu juga semua pintu gerbang bait Allah ditutup. Sementara mereka merencanakan untuk membunuh dia, sampailah kabar kepada kepala pasukan bahwa seluruh Yerusalem gempar. Kepala pasukan itu segera bergerak dengan prajurit-prajuritnya dan perwira-perwira dan maju mendapatkan orang banyak itu. Ketika mereka melihat dia dan prajurit-prajurit itu, berhentilah mereka memukul Paulus. Kepala pasukan itu mendekati Paulus, menangkapnya dan menyuruh mengikat dia dengan 2 rantai, lalu bertanya siapakah dia dan apakah yang telah diperbuatnya. Tetapi dari antara orang banyak itu ada yang meneriakkan kepadanya ini, ada pula yang meneriakkan itu. Dan oleh karena keributan itu ia tidak dapat mengetahui apakah yang sebenarnya terjadi. Sebab itu ia menyuruh membawa Paulus ke markas. Ketika sampai ke tangga, Paulus terpaksa didukung prajurit-prajurit karena berdesak-desaknya orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti dia sambil berteriak, "Enyahkanlah dia." Saudara-saudara, Paulus ada di Yerusalem. Ternyata orang-orang Yahudi non-Kristen yang ada di Yerusalem, agamanya Yudaisme, berusaha menghasut masyarakat banyak untuk membunuh Paulus karena tuduhannya dia menajiskan bait Allah dengan membawa orang non-Yahudi, yaitu seorang bernama Trofimus, orang Yunani, masuk ke dalam bait Allah. Padahal Trofimus tidak pernah masuk ke bait Allah karena dia juga memang bukan orang Yahudi, saudara sekalian. Trofimus datang ke Yerusalem, tetapi tidak menyertai Paulus ketika Paulus masuk ke dalam bait Allah. Nah, asumsi bahwa Paulus melanggar hukum Taurat ini yang menyebabkan Paulus hampir mati dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Dan saya juga melihat akar dari perselisihan yang seringkali terjadi dalam keluarga, di dalam masyarakat, dalam gereja bahkan adalah terlalu cepat menyimpulkan karena asumsi pemikiran kita yang menyangka, menduga, padahal belum tentu duduk persoalannya seperti itu. Dalam keluarga juga kadang-kadang kita melihat ketidakindahan komunikasi karena asumsi-asumsi itu tadi. Seperti saya pernah mendengar cerita ada seorang istri yang satu hari berulang tahun, lalu suaminya ingin memberikan hadiah untuk menyenangkan istrinya dan dia pikir apa ya hadiah untuk istri saya. Tiba-tiba dia ingat kalau istrinya sedang makan bersama dengan keluarganya, dia selalu menghabiskan kepala ikan. Jadi suaminya berasumsi, oh pasti istriku ini senang sekali makan kepala ikan. Jadi dia pergi ke sebuah restoran, beli sup kepala ikan. Kepala ikannya sampai 3 gede-gede, saudara. Lalu ketika dia pulang ke rumah, dia bilang, "Selamat ulang tahun istriku, saya udah kasih hadiah buat kamu. Sup kepala ikan, ada 3 biji buat kamu." Mendengar itu marahlah istrinya, "Kamu keterlaluan, Pap. Masa aku ulang tahun pun engkau hadiahkan kepala ikan? Loh, kamu kan paling doyan makan kepala ikan. Waktu kamu makan sama saya, sama anak-anak." Dia bilang, "Aku itu gak doyan sebetulnya kepala ikan. Aku doyan dengan daging ikan dan bagian yang lain. Tapi karena kamu dan anak-anak suka makan ikan, ya udah aku ngalah. Aku makan kepalanya saja. Sekarang aku ulang tahun, kamu kasih kepalanya. Keterlaluan kamu." Waduh, jadi ribut, saudara. Gara-gara apa? Asumsi.
Nah, asumsi ini kadang-kadang membuat kita salah paham, bahkan kemudian kita mulai lebih buruknya menggosipkan tentang seseorang dengan asumsi-asumsi kita. Tahu nggak sih itu begini. Padahal belum tentu dia seperti itu. Nah, kita juga jangan menjadi orang yang gampang ikut-ikutan ketika orang mulai menggosipkan tentang temannya. Jangan kita bilang, oh begitu ya, oh pantesan. Kita harus selidiki dulu perkara yang sebenarnya. Karena kecurigaan akibat asumsi bisa menyebabkan masalah petaka di dalam kehidupan. Nah, ada sebuah cerita lain. Satu kali ada seorang istri ketika suaminya pulang dari kantor, dia melihat seperti ada rambut yang cukup panjang di pakaian si suaminya. Wah, langsung dia marah. Jangan-jangan kamu selingkuh ya sama wanita berambut panjang. Ayo ngaku. Suaminya juga bingung, kenapa kok ada rambut di sini, dia pikir, saudara. Tapi ya mau ngomong apa, ada rambutnya yang ini, dia pikir siapa ya tadi yang aku ngajak ngobrol kok ada rambutnya jatuh ke sini. Saudara, besoknya dia pergi ke kantor. Dan waktu pulang, istri mulai curiga lagi melihat pakaian dari suami. Sekarang dia temukan, sedikit sebetulnya, ada rambut pendek. Waduh! Kamu sekarang selingkuh. Kalau kemarin sama rambut panjang, sekarang sama rambut pendek. Oh, ini kan mungkin rambut saya aja yang jatuh, kata suaminya. Ah, nggak mungkin, kamu pasti selingkuh. Aduh, pertengkaran hebat terjadi sampai malam. Besoknya si suami pergi kantor dan waktu pulang dia memastikan di pakaiannya itu tidak ada rambut mau panjang mau pendek dan sebagainya supaya tidak ribut. Tapi saudara tahu ketika dia sampai di rumah, istrinya periksa pakaiannya, tambah ribut lagi. Karena dia tidak temukan ada selembar rambut pun di pakaian suaminya. Loh, Mam, kenapa kamu ribut? Kamu keterlaluan. 2 hari lalu selingkuh dengan wanita rambut panjang. Kemarin selingkuh dengan wanita rambut pendek. Sekarang kamu selingkuh sama wanita rambut gundul, katanya. Lah ini kan saudara, kecurigaan, kecemburuan buta karena asumsi. Nah, kiranya Tuhan menjauhkan diri kita dari salah pandangan, menghakimi orang karena asumsi, karena tidak periksa betul kondisi yang ada. Nah, ini juga seperti orang-orang Yahudi yang mau membunuh Paulus gara-gara berasumsi Paulus membawa orang Yunani masuk ke dalam bait Allah. Padahal itu tidak pernah dilakukannya. Nah, saudara-saudara, yang kita harus waspadai jangan sampai kita beragama tapi berdusta, menghasut, ikut-ikutan membenci orang. Dan kemudian seperti orang Yahudi menyeret Paulus keluar dari bait Allah, lalu pintu bait Allah semuanya ditutup. Kenapa? Agar waktu dia membunuh Paulus darahnya tidak tertumpah di bait Allah. Kan itu mencemarkan bait Allah. Bayangkan saudara, ini orang sangat agamawi sekali. Tidak mau bait Allah tercemar karena darah, tapi dia mau membunuh. Nah, ini kan istilahnya mengurus hal-hal detil dalam agama tapi mengabaikan kebenaran yang jauh lebih besar dan lebih penting. Makanya Yesus pernah bilang dalam Matius pasal 23 ayat yang ke-23, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Saudara, kita harus menekankan seluruh kebenaran firman. Bukan hanya kecil-kecil, tapi ternyata yang besar itu diabaikan. Misalnya, Alkitab mendorong kita untuk aktif melayani. Janganlah kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tetapi Alkitab juga mengajarkan tanggung jawab kita kepada keluarga. Orang yang tidak memeliharakan seluruh keluarganya lebih buruk dari orang tidak beriman. Nah, nggak bisa kita ini jadi orang yang udahlah pokoknya aktif pelayanan tapi mengabaikan keluarga. Nggak boleh. Sebaliknya juga jangan kita yang penting keluarga, nggak usah pelayanan sebagainya. Maka akibatnya kita juga berat sebelah. Kan ada orang yang menekankan begini, apapun yang terjadi persepuluhan harus diberikan kepada gereja Tuhan setiap bulan.
Walaupun lagi nggak punya duit, walaupun kita nggak bisa kasih uang bulanan kepada orang tua, utamakan Tuhan. Tapi sebaliknya ada yang bilang, kalau kita terbatas, jangan kasih perpuluhan ke gereja. Lebih baik kasih dulu kepada keluarga, kasih kepada orang tua. Itu lebih benar begitu. Saudara-saudara, gimana sih kita memandang hal ini? Yesus kan pernah ditanya, Tuhan, kita ini perlu bayar pajak kepada kaisar atau tidak? Dia bilang, mana uangnya? Ini gambar siapa? Gambar kepala kaisar. Dan Yesus bilang, ini jawaban yang luar biasa. Berikan kepada kaisar apa yang kaisar punya, berikan kepada Tuhan apa yang Tuhan punya. Jadi setiap kita ini kan punya tanggung jawab yang harus diselesaikan. Ada bagian untuk Tuhan, ada bagian untuk orang tua, ada bagian untuk membayar kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, semuanya itu harus dikelola dengan baik. Jadilah orang Kristen yang seimbang. Bagaimana seandainya saudara bilang gini kepada petugas PLN, sorry ya, aku bulan ini nggak bisa bayar ke PLN, tapi listrik jangan dimatiin karena saya udah kasih buat orang tua saya. Bisa nggak saudara? Kan nggak bisa. Kewajiban kepada orang tua perlu, tapi kewajiban untuk membayar biaya listrik, biaya-biaya yang lain juga perlu. Makanya kita harus jadi orang Kristen yang mengelola dengan baik, secara seimbang, dan tidak mengatakan ini perlu, yang ini nggak usah, begitu. Nah, mari kita memahami firman Tuhan secara lengkap. Lalu dikatakan pasukan Romawi kemudian tiba ketika keributan itu datang dan mengikat Paulus dengan rantai besi. Nah, ini sebetulnya sesuai dengan buat Nabi Agabus dalam Kisah Rasul 21 ayat 11, bahwa Paulus kalau pergi ke Yerusalem akan diikat oleh orang Yahudi dan diserahkan kepada bangsa lain. Kan Alkitab tadi mengatakan bahwa Paulus itu dipukulin dulu oleh orang Yahudi. Mungkin pada waktu itu dia juga sudah diikat dengan tali. Lalu ketika pasukan Romawi datang, maka Paulus ini diserahkan kepada tentara Romawi yang mengganti dengan borgol dari rantai besi. Nah, yang jelas penyebab keributannya itu nggak bisa diketahui dengan pasti. Karena yang satu bilang A, yang satu bilang B, sehingga akhirnya dia dibawa ke markas untuk diperiksa lebih lanjut. Dari sini kita belajar, mari kita menjadi orang yang tidak hanya berasumsi buruk kepada orang lain, menuduh orang lain sehingga terjadi keributan. Tapi mari kita berpikir dengan jernih dan tahu duduk persoalan yang sebetulnya. Kalau ada di antara saudara yang hari ini mungkin sedang bentrok satu dengan yang lain, cobalah melembutkan hati, mengetahui isi hati dari pihak yang lain. Apa yang ada dalam pikirannya, apa yang ada dalam pikiran saudara. Dan ketika saudara duduk bersama, membicarakan hal ini, pasti damai sejahtera, kerukunan, dan juga pemulihan Tuhan bisa kerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Jadikan kami orang yang tidak cepat berasumsi, apalagi menuduh orang, bergosip dengan tidak pantas, yang ternyata keliru. Tapi biarlah kami menjadi orang yang berhikmat, tidak terburu nafsu, tetapi melihat duduk persoalan yang sebenarnya. Sehingga kami bisa melakukan langkah-langkah yang terbaik. Kalau ada di antara anak-anak-Mu yang sedang ada ganjelan, kurang suka satu dengan yang lain, biarlah kasih Kristus dicurahkan dalam hati kami, sehingga ada pengampunan, bukan hal yang buruk yang kami pikirkan tentang orang lain, tetapi hal yang mendatangkan damai sejahtera. Berkati juga anak-anak-Mu yang sedang dalam masalah ya Bapa, supaya mereka mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Berkat-Mu atas kami dalam nama Yesus. Amin.